Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Selama kita bisa menemukan kura-kura emas yang kau bicarakan, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, Duo-Luo sedikit tertekan. Kita hanya tahu di mana dia berada. Namun, apakah kita bisa mengalahkannya masih menjadi masalah. Kita bicarakan nanti. Lin Tian tidak terlalu memikirkannya, jadi Duo-Luo hanya bisa menjawab dan membawa semua orang bersamanya. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, seekor kura-kura garis keturunan dewa binatang dengan atribut logam. Apa itu? Pada saat ini, Lin Tian memiliki beberapa harapan. Setelah beberapa saat, mereka melihat sebuah pulau, tetapi pulau ini dipenuhi dengan percikan dewa. Mata Lin Tian berbinar saat melihat percikan ilahi. Adapun Nangongyan, dia menarik napas dalam-dalam. Apa itu? Itu adalah tumpukan percikan ilahi. Benar, dan siapapun yang masuk akan mati, dan percikan ilahi akan tetap berada di pulau itu. Jadi, ini juga dikenal sebagai Pulau Pembantai Dewa. Nangongyan sekali lagi terkejut ketika mengetahui asal-usul percikan ilahi ini. Flamedor berkata dengan heran, begitu banyak? Berapa banyak yang akan mati? Banyak orang datang ke sini untuk mengambil risiko. Ada yang datang untuk mengambil harta karun dari orang mati, dan ada yang datang untuk menemukan binatang aneh itu. Namun, hanya satu yang datang ke sini dan mereka semua mati pada akhirnya. Setelah mendengar itu, Mouji menatap Lin Tian dan berkata, Tuan Muda Lin, saya khawatir kita tidak bisa main-main dengan mereka. Duo-Luo tampak tak berdaya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Jika kita pergi ke sana, kita mungkin akan berakhir seperti orang-orang itu. Namun, Lin Tian berkata, kami di sini untuk mencari darah binatang aneh, bukan untuk bermain. Meskipun dia mengatakan ini, Duo-Luo merasa tertekan. Namun, itu sangat berbahaya. Bahkan ada desas-desus bahwa tidak seorang pun akan dapat meninggalkan pulau itu dengan aman. Lin Tian tersenyum dan menatap mereka, kalian tetap di sini, aku akan masuk. Bagaimana mungkin? Doro langsung menolak, dan Lin Tian tertawa dan berkata, apa? Kamu juga akan pergi? Kau pergi mencari darah untuk kami. Jika kau benar-benar ingin mengambil risiko, maka aku harus mengikutimu. Jika tidak, itu akan sangat tidak baik bagiku. Doro menjelaskan. Lin Tian tersenyum setelah mendengar itu, kalau begitu, terserah padamu. Duo-Luo menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk masuk bersama. Lin Tian berkata kepada Nangongyan dan yang lainnya, kalian tunggu saja di sini. Ya. Semua orang menjawab saat Lin Tian melompat turun dari punggung ikan api. Sedangkan Duo-Luo, dia juga melompat. Setelah beberapa saat, mereka berdua tiba di tepi pantai. Percikan-percikan suci menumpuk seperti gunung, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Saat Duo-Luo berjalan di bawah percikan ilahi, dia bisa merasakan kekuatan yang dipancarkan oleh segala macam percikan ilahi. Itu sangat mengerikan. Ini terlalu menakutkan. Lin Tian tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia melemparkan semua percikan ilahi ke dalam ruangnya sendiri dan ruang di sekitarnya menjadi kosong. Doro Meng itu berkata, kamu. Ngomong-ngomong, tinggal di sini hanya akan merusak pemandangan. Lin Tian tertawa aneh. Pada saat ini, aura yang kuat datang dari pulau yang sepi itu, dan pada saat berikutnya, penghalang emas terbentuk di luar, menyelimuti seluruh pulau. Nangongyan dan yang lainnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di pulau itu dari luar, jadi mereka semua membelalakan mata. Apakah kamu ingin membantu? Jangan khawatir, Tuan benar-benar berani pergi, dia pasti akan baik-baik saja. Terlebih lagi, siapa yang bisa melakukan apapun pada alam ilahi ini? Nangongyan setuju. Benar sekali, orang-orang itu tidak ada bandingannya dengan kakak laki-lakiku. Lin Sanjiu dan Lian Xi menatap mereka dengan heran. Mengapa kalian semua begitu percaya diri? Apa yang membuatmu yakin? Nangongyan, di sisi lain, juga menatap Ai Hui dengan ekspresi bingung. Saya tidak meragukan kemampuan saudara Lin, hanya itu saja. Saat Anda tahu siapa dia sebenarnya, Anda tidak akan berpikir demikian. Nangongyan juga setuju. Benar sekali. Pada saat ini, Duo-Luo melihat 4 lampu emas dan menjadi cemas. Sudah berakhir.
jika aku ingin keluar sekarang, aku tidak akan bisa. Namun, Lin Tian menghiburnya, apa yang kamu takutkan? Tentu saja, Duo Luo merasa gugup, terutama di sini. Ada sesuatu yang menakutkan, tetapi Lin Tian sama sekali tidak peduli. Dia hanya tersenyum dan berkata, jika kamu ingin datang, datanglah. Pada saat itu, sekelompok kura-kura kecil muncul dari dasar pantai. Semua kura-kura kecil ini memiliki kilauan emas di mata mereka. Duo Luo bingung. Apa ini? Kura-kura emas pemakan manusia. Kura-kura emas pemakan manusia? Duo Luo itu terkejut. Lin Tian berkata, ya, ia akan memakan dagingmu. Kemudian, ia akan meninggalkan percikan ilahi yang keras. Doro menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, apakah mereka yang memakan percikan-percikan suci itu? Lin Tian menjawab, sementara Duo Luo segera menyerang dengan telapak tangannya. Sinar cahaya biru mendarat di tubuh kura-kura emas. Kura-kura emas terlempar, tetapi tidak apa-apa. Lin Tian menjelaskan, pertahanan kura-kura jenis ini sangat kuat. Belum lagi kamu, bahkan para ahli alam Dewa Emas atau Raja Ilahi pun sama. Dia tahu bahwa Raja Ilahi hanyalah yang kedua setelah Raja Ilahi dalam hal kekuatan, dan bahwa Raja Ilahi adalah eksistensi yang lebih lemah daripada Kaisar Ilahi. Hasilnya, mereka yang mampu melangkah ke alam Dewa Ilahi semuanya disebut Dewa Sejati di alam Ilahi, dan kekuatan Dewa Sejati jauh lebih mengerikan daripada Dewa Bumi, Dewa Surgawi, atau Dewa Emas. Lihat, ini mulai lagi. Melihat Duo Luo yang linglung, Lin Tian tersenyum padanya. Pada saat yang sama, Duo Luo mulai gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Lin Tian tertawa, orang-orang ini, meskipun pertahanan mereka kuat, mereka tidak beruntung bertemu denganku. Lin Tian tersenyum aneh lalu terpisah menjadi hantu-hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya. Hantu-hantu iblis ini masing-masing menggunakan teknik menusuk jiwa dan langsung menembus pertahanan kura-kura emas dan memasuki ruang kesadaran mereka. Namun, pada akhirnya, hantu-hantu iblis itu hanyalah hantu-hantu iblis. Meskipun mereka telah masuk, mereka hanya menyerang roh binatang itu sesaat, dan kemudian mereka bunuh diri. Namun, dalam waktu singkat ini, Lin Tian mengeluarkan tongkat perangkap binatang dari domain hantu dan menjatuhkannya satu persatu. Sebagian roh binatang ini dikirim ke tongkat perangkap binatang di domain hantu. Maka, sebelum kura-kura emas itu sempat bereaksi, mereka sudah ketakutan hingga ingin mundur, tidak berani mendekat lagi. Mengapa mereka takut padamu? Berapa kali kau ingin aku mengetuk pintu? Lalu mengapa mereka membiarkanmu memukuli mereka tadi? Aku baru saja menyerang mereka secara diam-diam. Meskipun tidak menyebabkan banyak kerusakan pada mereka, itu membuat jiwa binatang mereka berhenti sejenak. Duo Luo tiba-tiba tercerahkan. Pada saat ini, suara keras datang dari pulau itu. Kura-kura emas itu segera menjadi berdarah panas dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Lin Tian. Mereka ingin menggigit Lin Tian sampai mati. Duo Luo menjadi pucat karena ketakutan. Sudah berakhir, ini terjadi lagi. Mata Lin Tian berbinar, baiklah. Pada saat ini, Lin Tian membubarkan hantu iblisnya. Kura-kura emas tidak tahu yang mana yang merupakan tubuh asli, jadi mereka menyerang dengan panik. Lin Tian sendiri bergegas ke ruang kesadaran seekor kura-kura dan menaklukkannya. Kemudian, Lin Tian pergi ke tempat lain. Setelah beberapa saat, lebih dari setengah dari kura-kura emas ini ditundukkan oleh Lin Tian. Di bawah pengaturan Lin Tian, kura-kura emas ini kemudian akan saling menggigit. Duo Luo tercengang. Bagaimana? Pemandangan indah ini tidak buruk, kan? Lin Tian menatap Duo Luo sambil tersenyum, dan wajah Duo Luo dipenuhi rasa takut. Kamu mengatakan bahwa pertahanan mereka sebanding dengan Monarch, tetapi bagaimana kamu menembus mereka dan memasuki tubuh mereka? Kau benar-benar ingin tahu? Lin Tian bertanya pada Doro sambil tersenyum. Tentu saja. Sedangkan aku memiliki kemampuan untuk menembus penghalang apapun, seperti penghalang roh binatang, dan kemudian langsung tiba di depan roh binatang mereka. Tetapi meskipun begitu, kau hanyalah seorang abadi. Apakah jiwamu akan lebih kuat dari mereka? Doro tidak dapat memahaminya. Lin Tian tersenyum, selama tidak ada yang bisa membunuh tubuh asliku, maka aku secara alami punya cara untuk menghadapinya. Duo Luo curiga. Pada saat ini, seorang raksasa muncul di depan mereka. Mereka hanya melihat cangkang kura-kura dengan duri di atasnya. Lihat, garis keturunan binatang suci atribut emas. Duo Luo itu ketakutan. Lin Tian tertawa dan berkata, itu adalah garis keturunan penyu naga. Kura-kura naga? Ya, itu adalah jenis garis keturunan binatang suci purba. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini.
Lin Tian tiba-tiba menjadi tertarik karena pertahanan benda ini sangat kuat. Jika bisa dikendalikan dengan baik, maka di masa depan, itu bisa menjadi benteng yang bahkan tidak bisa digoyahkan oleh Raja Suci. Namun, binatang super kuat ini tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian. Sebaliknya, ia meraung dan berkata, "Beraninya kau membuat keributan di pulauku? Aku mencarimu. Bagaimana mungkin aku tidak gegabah?" Lin Tian menatap kekuatan super itu sambil tersenyum, tetapi kekuatan super itu menatapnya dan berkata, "Apakah kamu tahu cara menulis buku sebelum kamu mati?" "Aku tahu, tapi apakah menurutmu kau punya cara untuk membunuhku? Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan garis keturunan binatang suci." Dengan itu, binatang berkekuatan super itu melepaskan lapisan cahaya emas kecil di sekitar Lin Tian dan mendengus. Lihat itu? Duo Luo terkejut. Dia segera mencoba menyerang penghalang itu, tetapi ternyata penghalang itu tidak bisa bergerak sama sekali. Lin Tian tertawa dan berkata, "Penghalang ini tidak berguna. Itu sebanding dengan pertahanan dewa. Tidak peduli bagaimana kamu menyerang, kamu tidak bisa membukanya." "Apa?" Mata Duo Luo terbuka lebar, dan kura-kura naga emas yang sangat kuat itu menatap. "Bocah, tahukah kau betapa menakutkannya aku? Paling-paling, kamu hanya memiliki garis keturunan binatang ilahi, tetapi bukan binatang ilahi." Lin Tian melihatnya sambil tersenyum, dan penyu naga emas yang sangat kuat mendengus, "Meski begitu, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu." Namun, Lin Tian mengejeknya, "Kamu terluka. Jika tidak, dengan kekuatan puncakmu, kupikir menciptakan penghalang untuk menjebak Raja Surgawi akan menjadi masalah, kan?" Kura-kura naga emas yang sangat kuat terkejut. "Kamu? Bagaimana kamu tahu?" "Karena kau lebih lemah dari yang kukira." Lin Tian mengejek, dan kura-kura naga emas yang sangat kuat mendengus, "Meski begitu, membunuhmu bukanlah masalah." Dengan itu, kura-kura naga emas yang memiliki kekuatan super mengendalikan perisai emas itu dan membuatnya menyusut sedikit demi sedikit, seolah-olah akan menghancurkan Lin Tian. Di sampingnya, Duo Luo menjadi cemas. Apa yang harus kita lakukan?" "Jangan khawatir. Penghalang semacam ini berguna untuk tubuh fisik, tetapi sama sekali tidak berguna bagi jiwaku." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia segera menarik tubuh fisiknya dan jiwanya meninggalkan tubuhnya. Melihat jiwa Lin Tian meninggalkan tubuhnya, Duo Luo menjadi semakin khawatir. Begitu jiwa terluka parah oleh seni hantu atau mandat jiwa, tamatlah riwayatnya. "Jangan khawatir, belum ada seorang pun di sini yang bisa menyakitiku." Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi kura-kura naga emas yang sangat kuat ini tertawa. "Maaf, tetapi selama ini aku telah mengumpulkan banyak hal yang baik, di antaranya adalah jimat dewa dan harta ajaib khusus untuk berurusan dengan jiwa. Aku ingin tahu yang mana yang ingin kamu coba terlebih dahulu?" Setelah mengatakan itu, rune dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, dan Duo Luo menjadi pucat karena ketakutan. "Kita sudah selesai." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ada banyak jimat dewa yang sangat efektif melawan jiwa, tapi melawanku, itu benar-benar tidak berguna." Kura-kura naga emas yang sangat kuat mengejek, "Tidak berguna? Kau akan tahu saat kau mencobanya nanti." Kemudian, tanda-tanda suci ini berubah menjadi seni hantu dan menyerang jiwa Lin Tian. Jika Lin Tian hanyalah jiwa biasa, atau jiwa tingkat rendah, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Namun, ketika jimat dewa itu mendarat di Lin Tian baik-baik saja. Hal ini membuat Duo Luo menarik napas dalam-dalam, dan kura-kura naga emas yang memiliki kekuatan super itu tercengang. Ia menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, kau. Bagaimana? Apakah kamu masih datang?" Lin Tian tersenyum ketika dia melihat kura-kura naga emas yang berkekuatan super, sementara kura-kura naga emas yang berkekuatan super. "Nak, aku masih punya lagi." Berikutnya, dia melemparkan beberapa benda ajaib, dan kekuatan yang dilepaskannya difokuskan untuk menyerang jiwa. Namun, ketika serangan ini mendarat di jiwa Lin Tian, jiwanya tetap tidak terluka. Adapun Duo Luo, dia berkedip, "Ya Tuhan, apakah jiwamu memiliki semacam pertahanan?" Kura-kura naga emas yang memiliki kekuatan super menjadi gelisah dan terus mengeluarkan berbagai macam harta karun ajaib. Namun, harta karun ajaib ini tidak berpengaruh pada Lin Tian. Sebaliknya, Lin Tian menyingkirkan harta karun ajaib ini dan tersenyum, "Begitu banyak hal baik, biarkan aku menyimpannya." "Kau?" Kura-kura naga emas mendengus marah dan berubah menjadi bayangan. Ketika muncul lagi, ia sudah berada di belakang Lin Tian. Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku hanya jiwa,
Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kura-kura naga emas yang memiliki kekuatan super menelannya dalam satu tegukan, lalu mendengus, aku tidak bisa membunuhmu, aku selalu bisa menjebakmu. Duo Luo tercengang, tetapi Lin Tian tersenyum aneh di dalam kura-kura naga emas, aku menunggumu. Dengan itu, Lin Tian langsung memasuki kesadaran melalui penghalang roh binatang. Kura-kura naga emas yang sangat kuat menatap Lin Tian. Kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ada apa? Kamu takut? Kura-kura naga emas yang sangat kuat itu tergagap. Kau? Lin Tian tertawa, sudah waktunya menguji kekuatanku. Kura-kura naga emas yang memiliki kekuatan super tentu saja ingin melawan, sehingga ia mulai menyerang Lin Tian, dan kepunahan virtual Lin Tian membuatnya menderita. Setelah beberapa saat, kura-kura naga emas yang sangat kuat ini sepenuhnya menyerah dan bahkan membuat kontrak dengan Lin Tian. Lin Tian tersenyum sambil menatap kura-kura naga emas, katakan, mengapa kamu menempati tempat ini? Seperti yang kau katakan, aku datang untuk mencari perlindungan. Oh, rumah sakit jiwa? Ya, aku berasal dari alam laut emas, tetapi karena aku memiliki garis keturunan binatang ilahi dan menjadi incaran beberapa rasku sendiri, aku melarikan diri saat mereka ingin membunuhku. Kura-kura naga emas yang sangat kuat ini. Lin Tian tersenyum. Bagus sekali. Di masa depan, aku akan mendengarkan semua yang kau katakan, Tuan. Kura-kura naga emas yang sangat kuat itu tahu bahwa Lin Tian menakutkan, jadi dia berkata dengan gugup. Lin Tian berkata dengan nada setuju dan berjalan keluar dari ruang kesadaran pihak lain. Dia mengulurkan tangannya dan kura-kura naga emas yang sangat kuat berubah menjadi kura-kura naga emas kecil dan mendarat di telapak tangan Lin Tian. Duo Luo bingung. Dia menatap Lin Tian dan bertanya, kamu, menjinakkannya? Bagaimana menurutmu? Lin Tian tersenyum dan menjaga kura-kura emas kecil itu, dan penghalang di sekitarnya juga menghilang. Duo Luo terkejut. Ini. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia langsung kembali ke belakang Fiery Fish. Nangong yang tersenyum dan berkata, kakak, apakah kamu mendapatkan sesuatu? Lin Tian melemparkan kura-kura emas kecil itu ke tangannya, itu dia. Apa? Apakah itu binatang super kuat dengan garis keturunan binatang ilahi? Nangong Yan ini tidak benar-benar mempercayainya. Jangan hanya melihat ukurannya yang kecil, jika bertambah besar, kamu akan takut setengah mati. Lin Tian tertawa, sementara Nangong Yan bingung. Kura-kura emas melompat dan mendarat di bahu Lin Tian, berbaring di sana tanpa bergerak. Ikan itu bisa merasakan ketakutannya, jadi ia mengedipkan matanya dan menjadi curiga. Namun, Lin Tian berkata kepada Duo Luo, kembalilah. Dengan mengatakan itu, Dolorin segera membawa semua orang pergi dan kembali ke suku ikan laut. Sayangnya, ada bercak darah di mana-mana di klan ikan laut, demikian pula bangkai binatang laut yang mengambang di danau air besar. Ini. Ekspresi Duo Luo berubah drastis. Di pantai, ada mayat juga. Hal itu membuat Doro sangat takut sehingga dia berlari menuju aula utama dan buru-buru berkata, ayah. Nangong Yan berseru, kakak, apa yang terjadi? Kurasa segelnya rusak tadi. Lin Tian mengerutkan kening, tapi ikan api itu sedikit gemetar. Aku merasakan aura yang mengerikan. Kura-kura emas juga berkata sambil meletakkan tangannya di bahu Lin Tian. Sangat kuat. Lin Tian relatif lebih lemah dari tingkat kultivasinya, jadi dia tidak merasakan apapun. Karena itu, dia curiga. Dia membawa kelompok itu dan berlari ke istana. Di dalam istana, banyak harta karun surgawi memegang pedang di tangan mereka, mengarahkannya ke sepotong ikan yang terbelah. Ikan kering ini adalah setengah manusia setengah binatang dari sebelumnya. Namun, warnanya sudah agak merah darah, membuatnya tampak sangat menakutkan. Ayah, apa kabar? Wajah Duo Long memucat. Pada saat yang sama, pedang di tangannya bergetar. Ayah, kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ayah, kau akan baik-baik saja. Duo Luo berkata dengan cemas. Namun, ekspresi Duo Bao sangat buruk saat dia berkata, selagi pedangku masih mampu menahannya, kau dan orang-orang itu harus bergegas dan meninggalkan tempat ini. Duo Luo langsung berteriak ketakutan. Tidak, aku tidak akan pergi. Duo Tian Bao buru-buru berkata, ayo pergi. Putri Duyung itu tertawa menyeramkan, kau ingin pergi? Apa kau sudah bertanya padaku?
Pada saat ini, seluruh aula dipenuhi gelembung berwarna merah darah, dan Lin Tian dan yang lainnya semuanya terperangkap oleh gelembung tersebut. Harta karun surgawi terkejut. Gelembung darah ini akan melahap darah dan jiwa seseorang. Kalian, cepatlah dan hancurkan. Duo Luo dan yang lainnya terkejut. Mereka mulai menyerang gelembung itu dengan panik. Namun, mereka tidak dapat menyerangnya dengan alis tebal mereka. Hal ini membuat Duo Luo takut. Ayah, itu tidak berguna. Nangong yang juga bingung. Mengapa gelembung ini begitu kuat? Firpau juga merasa malu. Itu sedikit galak. Kura-kura emas memandang Lin Tian. Tuan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Aku akan meminjamimu setetes darah. Pinjamkan aku setetes darah? Kenapa? Makhluk semacam ini paling takut pada garis keturunan binatang ilahi. Sedangkan untukmu, itulah alasan mengapa aku mencarimu. Setelah Lin Tian mengatakan ini, kura-kura emas hanya bisa mengeluarkan setetes darah. Lin Tian memegang tetesan darah dan memecahkan gelembung-gelembungnya. Kemudian, dia memegang Putri Duyung yang terkejut dengan senyum berdarah di wajahnya. Sudah waktunya untuk menyegelmu. Berani sekali kau. Putri Duyung itu menyerang dengan telapak tangannya di udara dalam upaya untuk membunuh Lin Tian. Lin Tian melompat ke udara dan tiba di belakang Putri Duyung itu. Kemudian, setetes darahnya mendarat di tubuh Putri Duyung itu. Ikan setengah manusia itu langsung berteriak dengan sedih, sementara Lin Tian mengambil kesempatan itu untuk berkata kepada Huo Duo, "Aku akan meminjamkanmu darah." "Berapa banyak yang kamu butuhkan?" "Mangkuk besar." Huo Duo Fish terkejut. "Banyak sekali." "Cepatlah, jangan buang waktu." Dengan kata-kata Lin Tian, ikan api itu hanya bisa membuat setumpuk darah. Setelah darah terbang di depan Lin Tian memicu darah satu persatu dan kemudian menggambar rune di tubuh ikan itu. Setelah beberapa saat, ikan setengah manusia itu masih berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah sudah mati. Tubuhnya bersinar dengan rune berwarna darah, dan telah sepenuhnya ditekan. Duo Tianbao berseru, "Ini sudah selesai." Lin Tian menahan emosinya. Namun, Duo Tianbao terkejut, "Bagaimana kamu melakukannya?" "Jimat yang kugambar adalah jenis khusus dari jimat penyegel binatang. Selain itu, jimat itu memiliki garis keturunan binatang dewa sebagai primer, sehingga dapat sepenuhnya menekan kekuatannya." Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia hanya meminta Duo Tian untuk menyingkirkannya. Duo Tianbao segera melemparkannya ke dalam kotak, dan setelah menyimpannya, dia menghela napas lega. Dia akan baik-baik saja seperti ini. Kecuali seseorang dapat menghancurkan jimatku, tidak ada seorang pun yang dapat membuatnya bergerak. Lin Tian berkata dan Duo Heavenly Treasure segera berkata dengan rasa terima kasih. "Terima kasih." Duo Luo juga berkata dengan penuh semangat sambil berlinang air mata. "Terima kasih, Tuan Muda Lin." Namun, Lin Tian melihat ke arah segerombolan mayat di luar, "Hanya saja aku terlambat, jadi..." Duo Tianbao menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu datang di waktu yang tepat." Lin Tian tidak tahu harus berkata apa. Dia mengeluarkan gulungan emas dari dadanya dan menyerahkannya kepada Lin Tian. "Karena kamu sudah menyegelnya, tidak ada gunanya menggunakan ini." "Apa ini?" "Ini adalah hal utama yang dapat membuat binatang laut menjadi lebih kuat. Namun, saya juga tidak tahu secara spesifik." Setelah Multi Heavenly Treasure selesai berbicara, itu diberikan kepada Lin Tian. "Untukku?" "Benar sekali. Kamu sudah menyegel benda itu." "Mengenai benda itu tentu saja tidak ada artinya. Jadi, aku akan memberikannya kepadamu sebagai ucapan terima kasihku." Setelah itu, Duo Tianbao menyerahkan gulungan itu kepada Lin Tian. Lin Tian membukanya karena penasaran. Ia terkejut saat melihat kata-kata dan deskripsi, menarik. "Kau mengerti? Ini adalah alat ilahi, dan setelah ditempa, alat ini dapat menyatu dengan 9 binatang buas. Jadi, ini juga dikenal sebagai gulungan pembasmi jiwa 9 binatang." Harta karun surgawi tidak begitu dipahami, namun Lin Tian sangat gembira, karena gulungan pembasmi jiwa 9 binatang merupakan salah satu perkakas ilahi yang paling aneh di alam ilahi. Karena ia belum pernah berkesempatan untuk menyentuhnya sebelumnya, ia tidak pernah tahu wujud aslinya. Sekarang setelah melihatnya, ia ingin membuat yang baru. Namun,
Nangong yang datang dan bertanya, "Kakak, apakah benda ini kuat?" Awalnya, mungkin tidak sekuat itu. Namun, setelah sekian lama, 9 binatang buas itu akhirnya kembali. Kembalinya 9 binatang buas? Apa maksudmu? Nangong yang tidak mengerti, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Aku akan menceritakannya nanti." "Oh." Nangong yang menjawab dengan, "Oh." Namun, Duo Luo menoleh ke Lin Tian dan yang lainnya dan bertanya, "Semuanya, jika kalian punya kebutuhan lain, silakan sampaikan saja. Kami pasti bisa memberikannya kepada kalian." Lin Tian bukan orang yang tamak, jadi dia tersenyum, "Kami ingin meminjam susunan transfer." Duo Luo segera bertanya kepada Duo Heavenly Treasure, "Ayah, apakah kita masih bisa menggunakan array transfer kita?" Banyak harta surgawi berseru, "Tidak apa-apa. Ada apa?" Duo Luo berkata dengan malu, "Alasan saya mengundang mereka ke sini adalah karena saya bilang kita punya susunan transfer dan kita bisa mempersingkat perjalanan mereka sebulan." "Oh, ya. Jika perlu, kami akan mengaktifkan susunan transfer sekarang." Harta karun surgawi ini sangat mudah dipahami. Duo Luo memandang Lin Tian dan yang lainnya dan berkata, "Aku tidak tahu apa lagi yang kalian butuhkan, silakan beritahu aku." Lin Tian tertawa dan berkata, "Tidak perlu, bawa saja kami langsung ke susunan transfer." Dengan mengatakan itu, Dolorin segera dan Duo Heavenly Treasure membawa Lin Tian ke aula tempat susunan transfer berada. Ketika Lin Tian dan yang lainnya memasuki susunan transfer, Duo Luo sedikit enggan. "Jika salah satu dari kalian memiliki kesempatan untuk datang lagi, kalian harus datang kepada kami." Lin Tian dan yang lainnya mengangguk, lalu mengaktifkan susunan transfer dengan banyak harta karun surgawi. Kemudian, Lin Tian dan yang lainnya menghilang dalam sekejap mata. Duo Tian Bao menghela napas. Untungnya, dia ada di sini. Kalau tidak, kita akan tamat. "Ayah, pernahkah kau melihat jiwa seseorang yang dapat mengabaikan semua rune suci dan harta sihir penyerang jiwa?" Duo Tian Bao menatap Duo Luo dengan curiga. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya?" "Benar, aku pernah bertemu dengannya. Tidak hanya itu, dia juga seorang yang abadi." Pada saat ini, Duo Luo tidak akan melupakan adegan Lin Tian menjinakkan binatang buas dengan garis keturunan binatang ilahi di pulau itu. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Duo Tian Bao ingin tahu, dan Duo Luo menjelaskan semuanya. Ketika Duo Heavenly Treasure mendengar ini, ekspresinya berubah. "Apakah kamu mengatakan bahwa dia dapat mengabaikan jimat dewa dan harta sihir penyerang jiwa dari binatang berkekuatan super manapun?" "Benar." Duo Heavenly Treasure menarik napas dalam-dalam. "Benar-benar orang yang luar biasa. Ayah, kurasa kita tahu latar belakangnya." Setelah Duo Luo selesai berbicara, dia melihat ke arah harta karun surgawi. Harta karun surgawi berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu." "Saya juga ingin menggunakan array transfer." Duo Tian Bao hanya bisa berkata, "Pokoknya, ini bukan urusanmu. Kau boleh pergi. Ingatlah untuk berhati-hati." "Benar." Dengan itu, Duo Luo terbang ke dalam susunan transfer dan menghilang juga. Adapun Lin Tian dan yang lainnya, mereka sudah tiba di kota lain. Kita akhirnya sampai di kota Woodside. Nangong Yan, di sisi lain, curiga. "Tempat macam apa kota Woodside ini?" Hilian menjelaskan, wilayah laut memiliki 9 wilayah dan 1 laut bebas. Laut bebas adalah wilayah laut yang luas, dan kita selalu berada di laut bebas. Tetapi sekarang, kita berada di wilayah MU Hai, yang merupakan kota kecil di tepi wilayah MU Hai. Nangong yang tiba-tiba tercerahkan. "Saya mengerti. Di belakang wilayah MU Hai adalah wilayah ilahi timur, dan mereka menghadap ke langit, hutan, dan bintang." "Ya, benar. Aku tidak pernah menyangka bahwa lautan dan benua alam ilahi akan setara." Nangong yang bergumam kepada kakaknya, "Benar sekali. Namun, Firpau khawatir, apakah aku akan ketahuan? Lagi pula, ada cukup banyak orang yang cakap di alam Dewa 9 Lautan. Kabarnya, binatang laut di alam MU Hai juga sangat menakutkan." Lin Tian berkata kepada kura-kura emas dan pintu api, "Kalian sembunyikan aura kalian terlebih dahulu. Aku akan pergi mengambil beberapa bahan dan menempa peralatan dewa agar kalian bisa masuk. Pada saat itu, bahkan Kaisar Dewa tidak akan dapat mendeteksi kehadiran kalian." Setelah kedua binatang itu mengungkapkan rasa terima kasih mereka, Lin Tian membawa kedua binatang itu ke dalam ruang,
berusaha mencegah napas mereka keluar. Pada saat yang sama, ia memberitahu Hylian untuk memimpin jalan ke berbagai toko. Namun, Wen Hezeng bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda Lin, Anda bisa memurnikan peralatan dewa?" "Satu-satunya hal yang dapat kulakukan adalah memiliki bahan yang tepat dan lingkungan yang sesuai." Lin Tian tertawa. Hylian menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tapi kau, jelas-jelas hanya makhluk abadi. Satu langkah lagi dan aku akan mampu mengatasi kesengsaraan untuk memadatkan percikan ilahiku. Namun, aku masih harus menunggu kesempatan." Lin Tian tahu bahwa ia telah memperoleh banyak percikan ilahi, dan percikan ilahi ini pasti dapat membantunya memadatkan percikan ilahi. Namun, sekarang bukan saatnya. Namun, dia masih curiga dengan pelatihan itu. Kesempatan? Ketika waktunya tepat, Anda dapat mengatasi kesengsaraan dan memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun, Nangong yang tidak begitu memahami alasan Luo Yuan, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, ikan setengah manusia itu jelas sangat kuat, mengapa kamu tidak menjinakkannya?" Ikan setengah manusia termasuk jenis binatang buas yang istimewa, jadi jiwanya sangat istimewa. Sedangkan aku, untuk sementara tidak dapat menaklukkan linghunya, jadi aku hanya bisa menyegelnya. Lin Tian menjelaskan. Nangong yang tiba-tiba menyadari sesuatu. "Tidak heran kamu tidak menurunkannya." Lin Tian tertawa, "Alam ilahi, kalian begitu besar, kalian memiliki segalanya, tapi aku, bukanlah seseorang yang bisa menyerah pada apapun." Namun, Nangong yang tidak peduli. "Pokoknya, di hatiku, kakak adalah yang terkuat." Lin Tian tersenyum tak berdaya, "Kamu terlalu naif." Nangong yang mengabaikannya dan membawa Lin Tian ke sebuah bangunan material di kota Mu Haiyang. Paviliun Mu Haiti. Paviliun kayu surgawi ini adalah paviliun material terbesar di semua kota di lautan wilayah Mu Hai, tapi harganya lebih mahal. Lin Tian tersenyum, "Aku punya banyak sekali percikan ilahi. Aku bisa menjualnya dengan harga yang cukup mahal." "Menjual percikan ilahi?" Hylian ini menarik napas dalam-dalam dan Lin Tian tertawa. "Apa? Tidak bisa?" Hylian berkata dengan malu, "Alam ilahi melarang perdagangan percikan dewa. Percikan dewa hanya dapat digunakan secara pribadi, atau jika penjualannya diketahui, maka akan dicari oleh aliansi alam ilahi." Lin Tian tersenyum setelah mendengarnya, "Kalau begitu, tidak ada yang berani membelinya?" "Benar." Hylian menganggukkan kepalanya. Lin Tian tersenyum, "Kalau begitu aku akan menjual beberapa peralatan sihir dan beberapa jimat dewa. Ngomong-ngomong, aku mendapat cukup banyak dari pulau terpencil itu." "Tidak apa-apa. Ayo kita pergi dan menjual sesuatu dulu," kata Lin Tian, lalu pria itu membawa Lin Tian pergi. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di sebuah balai lelang. Di sana, mereka juga bisa melelang atau menjual barang. Ketika Hylian membawa Lin Tian dan yang lainnya ke tempat ini, seseorang datang untuk menyambut mereka. "Kami akan menjualnya." Dan lelaki itu segera membawa mereka ke tempat barang-barang itu dijual. Dia melihat banyak orang berkumpul di sana. Semuanya mengantri untuk membeli dan menjual. Nangong yang berseru, "Begitu banyak orang." Hylian tertawa, "Laut itu sangat luas, banyak orang yang akan membunuh orang lain atau mencari harta karun, dan harta karun yang mereka dapatkan semuanya akan dijual, jadi wajar saja jika jumlah orangnya akan lebih banyak. Jadi begitulah adanya." Nangong yang akhirnya menyadarinya, tetapi tak lama kemudian, dia melihat bahwa beberapa orang dapat dengan bebas menyerobot antrean. Hal ini membuat Nangong yang tidak senang. Mengapa mereka bisa memotong antrian? Hylian menjelaskan, "Di sini, ada level VIP. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula prioritasnya." Sangat merepotkan? Nangong yang merasa tertekan, tetapi dia memaksakan senyum dan berkata, "Tidak ada yang bisa kita lakukan. Barang-barang yang mereka jual di sini sudah sangat mahal." Nangong yang mengira Lin Tian juga ada di sini untuk menjual sesuatu, jadi dia berkedip dan bertanya, "Berapa biayanya untuk menjadi VIP?" "Anda dapat membeli dan menjual dengan harga lebih dari 100 juta, memperoleh bintang 1, 10 miliar, bintang 2, dan 100 miliar adalah bintang 3. Sedangkan untuk bintang 3 ke atas, mereka dianggap sebagai tamu istimewa yang dapat menikmati berbagai macam keuntungan, dan Anda bahkan dapat menyewa pengawal pribadi dari mereka. Ini adalah hari gratis setiap bulan." Nangong yang tidak memikirkan hal ini,
Tetapi Lin Tian menatap Lian Xiao dan berkata, "Pergi dan tanyakan apakah saya bisa menjual sesuatu senilai 100 juta sekarang, dan apakah saya bisa menjualnya dengan harga bintang 1. Sekarang?" Benar. Dengan demikian, Lin Tian dan Nangong yang dibawa ke depan kelompok. Lin Tian dengan santai membuang beberapa jimat dewa dan menjualnya seharga miliaran yuan. Namun, Lin Tian tidak berhenti dan menjual beberapa jimat lagi. Dia langsung menjualnya seharga lebih dari 10 miliar yuan. Hal itu mengejutkan semua orang yang hadir. Beberapa dari mereka bahkan bergumam, dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak barang bagus? Mungkinkah dia anak dari keluarga kaya? Saya kira demikian. Pada saat ini, beberapa orang di kerumunan mengedipkan mata, menatap Lin Tian dengan aneh, lalu diam-diam pergi. Setelah menjualnya seharga puluhan miliar, Lin Tian mendapat kartu VIP bintang 2 dan siap untuk pergi. Namun saat itu, seorang manajer konter datang dan berkata dengan hormat, "Tuan, Anda sudah menjadi VIP bintang 2, jadi kami di sini untuk melelang Anda." "Oh, haruskah aku pergi?" tanya Lin Tian. Manajer itu berkata sambil tersenyum, "Kamu juga bisa pergi, tetapi jika kamu pergi, akan ada lebih banyak keuntungan untukmu di masa depan." Lin Tian tersenyum setelah berpikir sejenak. "Apakah aku menginginkan sedikit keuntungan itu?" Manajer itu berkata sambil tersenyum, "Tuan muda, Anda salah paham. Beri aku alasan untuk pergi." Lin Tian bukanlah orang yang mudah dibodohi, terutama saat ia pergi menemui Master Pavilion. Siapa yang tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Master Pavilion dengannya? Manajer itu ragu-ragu, setiap orang dengan 2 bintang bisa mendapatkan hadiah misterius. Jika Anda pergi, Anda juga bisa mendapatkannya. Hadiah apa? Pengawas itu ragu-ragu. Ada beberapa jenis, tetapi kebanyakan dari mereka adalah batu aneh tingkat dewa. Batu aneh tingkat dewa? Lin Tian sedikit penasaran, dan manajer itu berkata dengan nada ramah, "Benar, batu khusus tingkat dewa. Mengenai kualitasnya, itu akan tergantung pada keberuntunganmu." Lin Tian segera tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, tunjukkan jalannya." Nangong yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, apa itu batu surgawi tingkat dewa?" Di alam ilahi, selain batu-batu ilahi, ada juga beberapa batu kemampuan khusus, dan batu-batu kemampuan khusus ini mengandung emosi yang berbeda. Tetapi konsentrasi batu-batu kemampuan khusus ini beberapa kali lebih tinggi dari biasanya, atau bahkan beberapa ratus kali lebih tinggi. Jenis batu ini dapat digunakan untuk kultivasi, atau untuk pemurnian, atau bahkan untuk membuat formasi dan bahan-bahan lain yang diperlukan. Oleh karena itu, di alam ilahi, jenis batu kemampuan khusus ini biasanya sangat berharga, biasanya sangat sulit untuk dibeli. Nangong yang akhirnya mengerti, tetapi Hilian penasaran. "Tuan muda Lin, mengapa Anda terlihat seperti tahu segalanya?" "Aku juga datang ke alam ilahi." Lin Tian tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Orang itu dan Lian Xin curiga. Mengenai manajer itu, dia membawa Lin Tian dan yang lainnya ke halaman dan pergi. Tetapi pada saat ini, formasi di sekitar halaman mulai bergerak, dan Lin Tian tertawa dan berkata, "Ini, apa maksudmu dengan ini?" Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan memasuki halaman. Ia memegang tongkat dan memiliki rambut putih di kepalanya. Jenggotnya sangat panjang dan hampir menyentuh pinggangnya. Di sampingnya ada sekelompok orang, dan tingkat kultivasi mereka pun tidak lemah. Masing-masing dari mereka berada di alam dewa surgawi. Orang tua itu juga berada di alam dewa emas. "Saya, Master Pavilion Rumah Lelang, Dark Crow." Orang tua itu memperkenalkan dirinya dan Lin Tian tersenyum. "Nama saya Lin Tian." Setelah suara itu keluar dari kegelapan, sebuah meja diletakkan. Di atas meja, ada banyak barang yang baru saja dijual Lin Tian. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa maksudnya?" "Ada banyak benda di sini. Semuanya sangat berharga." "Bagaimana denganmu? Bagaimana kau mendapatkannya?" tanya Dark Crow penasaran. Lin Tian tersenyum kecut. "Bukankah kalian bertanya tentang asal barang-barang di rumah lelang itu? Mengapa kalian tiba-tiba menanyakan hal ini sekarang? Kamu menjual terlalu banyak, jadi aku sangat penasaran untuk bertanya." Dark Crow menjelaskan, tetapi Hilian berkata, "Master Pavilion Kegelapan, kamu tidak dapat melanggar aturan." "Aturan? Aku tidak menghancurkannya, aku hanya ingin berteman dengan tuan muda ini." Lin Tian tertawa. "Kalau begitu, apakah kita perlu membuka formasi? Atau apakah kamu takut aku akan pergi?"
Melihat Lin Tian sama sekali tidak takut padanya, Darwu tertawa dan berkata, "Aku mengagumi keberanian dan wawasanmu. Kamu mengagumiku, tetapi kamu tidak perlu menginterogasiku, kan?" Lin Tian bertanya, tetapi Dark Crow itu ragu-ragu dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Bagaimana kamu bersedia memberitahuku? Bagaimana kalau aku tidak melakukannya?" Namun, Dark Crow tidak punya pilihan selain berkata, "Baiklah, itu hakmu jika kamu tidak mengatakan apa-apa." Setelah berkata demikian, Dark Crow menyuruh anak buahnya menyiapkan meja lain, dan di atasnya diletakkan 10 batu berkulit hitam. Semua ini adalah batu-batu aneh. Selain itu, semuanya terbungkus dalam kulit yang unik. Tidak seorang pun dapat mendeteksi kualitas batu-batu ini. Dark Crow menunjuk benda-benda ini dan berkata. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Pilih satu. Kamu VIP bintang 2, kamu bisa memilih 2. Dark Crow itu menjelaskan, tetapi Lin Tian hanya meliriknya dan tertawa. "Bagaimana jika aku ingin 5? 5? Kecuali kalau Anda adalah anggota tingkat khusus, yang berarti transaksi Anda telah mencapai ratusan miliar, tetapi jelas itu tidak mungkin." Pada saat ini, Lin Tian sedang melirik 5 di antaranya. Karena semuanya adalah batu aneh yang lumayan, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan melanjutkan perdagangan sekarang. Bagaimana? Kamu masih punya lebih banyak?" Dark Crow terkejut, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu dapatkan." Dark Crow tidak menjawab, "Tidak mungkin." Setelah berkata demikian, Lin Tian mengeluarkan sejumlah perlengkapan sihir dan rune dewa, yang merupakan sekumpulan bukit kecil. Semua orang di tempat itu tercengang, dan Dark Crow bahkan lebih tercengang. "Apakah kamu menemukan harta karun itu? Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Kamu hanya perlu menukarnya untukku." Lin Tian menatap Dark Crow sambil tersenyum. Dark Crow dengan cepat meminta seseorang untuk menghitung dan menawar, lalu dengan bersemangat berkata, 130 miliar, apakah mungkin?" "Tentu." Lin Tian setuju tanpa ragu-ragu. Namun, dia terkejut dengan kejadian itu. Apakah orang ini masih punya banyak lagi? Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya yang sedang linglung. "Sekarang, saya bisa memilih 5, kan?" "Tentu." Dark Crow langsung berkata. Namun, Lin Tian memilih 5 di antaranya dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai." Dark Crow segera menyuruh seseorang menyiapkan 130 miliar dan kemudian memberinya kartu VIP khusus, dengan mengatakan, "Kartu ini, setiap bulan, masukkan kekuatanmu ke dalamnya dan kau dapat memanggil orang-orang kami. Kami akan memastikan keselamatanmu." "Oh, sekali sebulan? Selama kamu berada dalam jarak 1000 km dari kota, semuanya baik-baik saja." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menerimanya." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia membawa Nangong Yan dan Hilian dan pergi. Setelah Dark Crow mengantar mereka pergi, dia menghela nafas, sebenarnya ada begitu banyak peralatan sihir dan rune dewa. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar dari balik bayangan. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia memilih 5 dari True Strange Stones. "Apa?" Darwu sangat terkejut. Bagaimanapun, setiap batu aneh sangat mahal dan kota itu tak ternilai harganya. Awalnya dia ingin mencampur 5 batu asli dan 5 batu palsu untuk mengurangi bebannya sendiri. "Kau akan tahu saat melihatnya," kata orang dalam kegelapan, sementara Dark Crow dengan cepat membuka tas-tas itu satu persatu. Benar saja, batu-batu di dalamnya palsu. Hal ini menyebabkan ekspresi Dark Crow berubah drastis. Dia hanya makhluk abadi. "Bagaimana kau tahu yang mana yang asli?" Sepertinya dia bukan orang biasa. Orang dalam kegelapan itu melanjutkan, dan gagak hitam itu segera berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Tapi jangan memancingnya. Kalau itu orang penting, pasti akan merepotkan." Orang dalam kegelapan itu berbicara dengan hati-hati. "Ya." Kemudian Dark Crow segera membuat pengaturan, dan Lin Tian dan 2 lainnya sudah keluar dari rumah lelang. Namun, Nangong Yan berkata dengan gembira, "Kakak, cepat lihat seperti apa batu-batu aneh itu." "Jangan khawatir, mari kita cari tempat yang aman untuk melihat-lihat dulu. Kalau tidak, dengan begitu banyak orang di sini, jika aku ditemukan oleh orang lain, aku khawatir sebelum aku bisa menutupi jejakku, sekelompok orang akan datang mencari masalah." Lin Tian tersenyum pahit.
Setelah Nangong Yan berkata, "Oh," dia melihat ke arah Hilian. "Tuan Muda Hi, di mana tempat yang lebih aman di sini?" "Ada banyak penginapan di sini yang aman, tetapi mereka perlu mengeluarkan sedikit uang." Hilian berkata dengan malu, sementara Lin Tian tertawa, "Saya punya lebih dari 100 miliar. Apakah itu cukup?" Hilian berkata dengan malu, "Tuan Muda Lin, ini sudah cukup. Ayo pergi." Maka, Hilian segera membawa mereka ke sebuah penginapan mewah. Namun, di tengah perjalanan, Nangong yang mendapati beberapa orang mengikuti mereka. "Kakak, mengapa ada yang mengikuti kita?" Nangong Yan bingung, tetapi dia juga terkejut. "Tidak mungkin rumah lelang, kan?" "Tidak, itu kelompok orang lain," kata Lin Tian sambil tersenyum. Nangong Yan bingung. "Ada lagi?" Pemurnian juga tidak terlalu jelas. "Ini, apa yang terjadi?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?